pesan penyuluhan bulan Mei 2021 dan renungan memberi salam kepada sesama dari Matius 10 ayat 12 sampai 13. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar hari ini? Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara selalu mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan, selalu dalam keadaan sehat dan penuh damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, personel Kristen dan Katolik di Batalion Polisi Militer Angkatan Darat Yonpomat Jonggol, keluarga besar Persekutuan Umat Nasrani Bukit Azalea di Citra Indah City Jonggol, keluarga besar Kerukunan Keluarga Kristen dan Katolik K4 Bukit Cempaka di Citra Indah City Jonggol, keluarga besar Kerukunan Kristen dan Katolik Bukit Jasmin atau K3J di Citra Indah City Jonggol, serta semua Bapak Ibu Saudara seiman dimanapun saat ini berada. Pada kesempatan ini izinkanlah saya, John Wellman Aritonang, selaku penyuluh agama Kristen non-PNS Kabupaten Bogor, di bawah binaan dan arahan Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, menyampaikan pesan penyuluhan dan renungan firman Tuhan untuk kita perhatikan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen dan warga negara Indonesia di lingkungan masyarakat dan di tempat kita berkarya dimanapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai warga Kristen di negeri tercinta Indonesia ini, pertama-tama kita menyampaikan rasa turut berduka cita bersama keluarga besar TNI karena pada akhir bulan April 2021 yang lalu telah gugur putra-putra terbaik bangsa kita dalam menjalankan tugasnya, yaitu 53 personil TNI Angkatan Laut dalam tragedi tenggelamnya KRI Nenggala 402 dan gugurnya Mayor Jenderal TNI Anumerta I Gusti Putudani Nugraha Karya yang tertembak oleh kekejaman KKB di Papua. Kita berdoa Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan ketabahan bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara, pada bulan Mei 2021 ini, atas kehendak Tuhan, kita mengikuti dan menyaksikan beberapa peristiwa dan momen keagamaan dan kebangsaan di negeri kita. Tanggal 1 Mei, yaitu Hari Buruh. Kita doakan melalui momen ini, semua staf dan karyawan di setiap lembaga atau perusahaan senantiasa sehat dan semangat untuk melakukan yang terbaik dan semakin mengalami kesejahteraan yang lebih baik. Tanggal 2 Mei, bangsa kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Peringatan ini kiranya menjadi momentum yang baik bagi kita semua untuk menghargai pendidikan sebagai bagian kehidupan kita. Kita juga terus terinspirasi oleh semangat dan semboyan tokoh-tokoh pendidikan bangsa kita. Khususnya semboyan yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, Ing ngarso suntulodo, ing madyo membangun karso, tutwuri handayani. Yang artinya, di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Pada tanggal 13 Mei 2021,
kita umat Kristen memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita memperingatinya dengan beribadah di gereja secara onsite jika memungkinkan, atau secara online. Untuk pelaksanaan ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Menteri Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran nomor SE.08 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan ibadah peringatan kenaikan Isa Al-Masih 2021. Pada tanggal yang sama, yaitu 13 Mei, saudara sebangsa dan setanah air kita yang beragama Islam menikmati keindahan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah setelah melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Sebagai umat Tuhan yang hidup bersama dengan mereka dan sebagai warga negara yang berasaskan Pancasila, marilah kita wujudkan hidup bertoleransi dengan memberi ucapan selamat atau salam selamat Hari Raya Idul Fitri kepada saudara kita yang beragama Islam. Pada tanggal 20 Mei, bangsa kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan ini kiranya menjadi momen bagi kita untuk membangkitkan dan meningkatkan motivasi berkarya dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Pada tanggal 26 Mei, saudara sebangsa dan setanah air kita yang beragama Buddha merayakan Hari Raya Waisak. Mari kita juga memberi salam selamat Hari Raya Waisak bagi pemeluk agama Buddha dimanapun kita berada. Sampai saat ini, negara kita juga dan dunia pada umumnya masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Dan kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tetap bersyukur untuk setiap momen atau peristiwa dan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan menyimak dan menghargai berbagai momen dan peristiwa tersebut, kami sebagai penyuluh menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai berikut. Yang pertama, bangun dan pelihara relasi yang baik dengan Tuhan kita. Tetaplah bersyukur atas apapun yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Keselamatan jiwa kita, kesehatan kita bersama anggota keluarga, pekerjaan kita, pendidikan anak-anak kita, tanggung jawab yang kita emban, dan semua kebutuhan keluarga kita. Tetaplah beribadah kepada Tuhan, baik secara daring atau online, maupun secara tatap muka atau onsite, yaitu hadir dalam ruang kebaktian. Jika mengadakan kebaktian tatap muka, tetaplah memperhatikan protokol kesehatan, termasuk dalam melaksanakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang kedua, marilah kita tetap mendoakan bangsa dan negara kita, pemerintahan kita, perekonomian bangsa, serta mendukung saudara sebangsa kita yang terdampak bencana atau kecelakaan dan yang terdampak pandemi COVID-19. Yang ketiga, tetaplah mengasihi dan menghargai sesama kita tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, marilah kita menghargai dan menghormati saudara sebangsa kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Waisak dengan memberikan salam selamat kepada mereka. Yang kelima, kita ikut serta dalam memutus penyebaran COVID-19 dengan mengikuti program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah di negara kita.
Tidak usah takut. Ini semua dengan tujuan untuk kesehatan kita semua. Yang keenam, marilah kita mematuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan rajin, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjaga jarak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya juga mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dalam tema memberi salam kepada sesama. Dengan dasar firman Tuhan dari Matius 10 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi, apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia di antara semua ciptaannya. Kita juga diciptakan sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita hidup bersama dengan sesama kita. Saling membutuhkan, saling melengkapi, walaupun dengan segala perbedaan yang ada. Oleh sebab itu, hubungan yang baik dengan sesama kita harus kita pelihara. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memberi salam kepada sesama, termasuk yang berbeda agama. Pertanyaannya, bolehkah orang Kristen memberi salam kepada yang berbeda agama? Jawabannya sangat boleh. Bahkan bukan hanya boleh, tetapi memberi salam kepada sesama adalah perintah Tuhan bagi kita. Seperti yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para rasul. Rasul Paulus dan Rasul Petrus juga menyampaikan kepada jemaat Tuhan melalui surat mereka dengan berpesan, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Dapat dibaca dalam 1 Korintus 16 ayat 20 dan 1 Petrus 5 ayat 14. Bapak Ibu Saudara, konteks firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 12 sampai 13 adalah pengutusan 12 rasul oleh Tuhan Yesus. Pada pengutusan tersebut, Tuhan Yesus menyampaikan pesan-pesan kepada para rasul. Salah satu pesan itu adalah agar mereka memberi salam kepada yang mereka temui di dalam rumah yang mereka datangi. Pada masa kini, kita semua pengikut Kristus juga diutus Tuhan ke dalam dunia di mana kita berkarya, melayani, dan hidup bersama dengan sesama kita yang lain. Memberi salam adalah perintah Tuhan bagi kita yang diutus membawa salam bagi dunia, yaitu kepada sesama kita. Melalui salam, kita membawa damai bagi sesama. Dan firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Artinya, bagi kita yang membawa damai, Tuhan memberikan kebahagiaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah yang patut kita renungkan tentang memberi salam? Yang pertama, salam adalah ucapan berkat atau doa. Matius 10 ayat 12 dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi, waktu kalian masuk rumah, katakanlah, semoga Tuhan memberkati kalian. Dari sini kita bisa artikan bahwa makna salam itu sendiri
bukan hanya sebuah sapaan biasa, tetapi sebenarnya kita ingin memberikan berkat kepada orang lain yang kita temui. Melalui salam, kita mendoakan orang lain dalam keadaan baik-baik dalam rahmat Allah. Sebagai utusan Tuhan, kita ditugaskan untuk membawa damai, untuk membawa salom atau damai sejahtera bagi sesama kita. Orang Kristen diwajibkan untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain, termasuk untuk mendatangkan kebaikan atau mendoakan kebaikan bagi orang lain melalui salam kita. Yang kedua, memberi salam tidak akan sia-sia. Pada Matius 10 ayat 13 yang telah kita baca, Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang sangat penting bagi para rasul dan kita pengikut Kristus saat ini. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ketika kita memberi salam kepada orang lain dan orang tersebut layak atau berkenan menerima salam tersebut, maka salam atau ucapan berkat yang kita sampaikan akan terjadi atasnya, akan diterima olehnya. Namun, jika mereka tidak layak atau tidak berkenan menerima salam kita, salam itu akan kembali kepada kita yang mengucapkannya atau yang menyampaikan. Hal ini jelas sekali mengajarkan kepada kita bahwa memberi salam tidak pernah sia-sia, tetapi pasti menjadi berkat. Jadi dalam bagian Alkitab kita hari ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa mengucapkan salam harus menjadi budaya atau gaya hidup kita sebagai murid Kristus. Kita sebagai murid-murid Tuhan juga harus membagikan damai sejahtera kepada setiap orang yang kita jumpai, termasuk kepada sesama kita yang berbeda keyakinan, yang sedang merayakan hari raya agamanya. Bukankah akan sangat dahsyat apabila kita mengucapkan kata-kata salam damai sejahtera itu ke setiap tempat di mana kita datang. Marilah kita ingat bahwa ada kuasa dalam perkataan kita, dalam setiap yang kita ucapkan. Daripada kita mengucapkan kata-kata negatif, lebih baik kita mengucapkan kata-kata positif dan penuh berkat serta damai sejahtera melalui salam kita. Yang ketiga, ucapkanlah salam dengan benar dan tulus. Telah disampaikan pada bagian pertama tadi bahwa salam bukan hanya sapaan biasa, melainkan ucapan doa berkat bagi setiap orang yang kita temui, baik pribadi atau kelompok dalam suatu ruangan atau tempat. Oleh sebab itu, sampaikanlah salam dengan benar. Artinya, saat kita mengucapkan salam, kita juga sudah mengetahui artinya atau maknanya. Dan jangan kita jadikan salam tersebut sebagai guyonan dengan cara diplesetkan. Kalau tidak yakin dengan ucapan salam kita dengan bahasa orang yang kita temui, lebih baik kita mengucapkan dengan bahasa yang umum. Dalam bahasa Indonesia contohnya, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetapi jika kita dapat mengucapkan dengan benar, kita bisa menyampaikan salam sesuai budaya atau agama orang yang kita temui. Kita tidak boleh memplesetkan salam atau menyambungkan dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan salam atau ucapan berkat. Contohnya, horas bah, habis beras makan gabah. Salam horas sangat bermakna bagi suku Batak. Artinya sama dengan salom dalam agama Kristen.
Tetapi jika disambungkan dengan habis beras makan gabah, maka orang Batak tidak akan menerimanya. Oleh sebab itu sekali lagi jangan mempelesetkan ucapan salam. Karena setiap salam dimaksudkan untuk memberikan penghormatan masing-masing agama atau suku dalam rangka mewujudkan damai bersama. Ingatlah bahwa salam tersebut juga memuat doa dan permohonan berkat dan damai dari Allah. Bapak Ibu Saudara, tentu kita sering mengucapkan salam kepada sesama, bukan? Baik dalam gereja maupun dalam perjumpaan-perjumpaan dengan sesama dengan segala bentuknya. Pertanyaannya adalah, apakah salam yang kita sampaikan sungguh-sungguh dari kerinduan hati kita yang terdalam dan berharap orang lain yang menerima salam dalam keadaan baik dan kesungguhan untuk membangun relasi yang damai? Melalui renungan ini, marilah kita memberi salam dengan benar sebagai doa kita bagi sesama kita. Ucapan salam kita tidak akan pernah sia-sia. Biarlah kita menebarkan damai sejahtera Tuhan, agar semakin banyak orang mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita. Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kita dan menolong kita melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami hingga pada saat ini. Kami telah mendengarkan pesan penyuluhan untuk kami perhatikan. Dan kami juga telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Agar kami sebagai pengikut Kristus yang telah beroleh damai sejahtera, menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa damai sejahtera bagi sesama kami dengan memberikan salam sebagai doa berkat, ucapan berkat bagi sesama yang kami jumpai. Berkati kami semua Tuhan, dan tolonglah kami dalam melaksanakan setiap aktivitas kami. Tuhan menolong kami untuk saling mengasihi sesama di dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui kehadiran kami, hidup dalam damai sejahtera Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, supaya terus menjalani kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa dan berharap Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Dan kami rindu agar bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia ini, mampu mengatasi pandemi COVID-19. Bapa dalam surga, kami juga berdoa, biarlah Tuhan yang menolong semua saudara-saudara kami dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.